Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Salam Petani Maju Bersama. Pagi hari ini saya telah selesai melakukan penyemprotan. Ini pemberantasan trotol terakhir ya, penutupan. Obat yang digunakan penutupan ini saya menggunakan Copsid tembaga hidroksida 77 WP. Ini saya menggunakan dosis 2 sendok muncung ya. 2 sendok muncung berarti artinya 1 sendok peres itu biasa hampir 10 gram. Kalau agak muncung mungkin lebih. Berarti kan sekitar 25 gram sampai 30 gram lah. Penutupan terakhir ya. Kondisinya nanti saya akan perlihatkan di mana saja yang terkena, bukan gejala ya, yang nemblok-nemblok. Ini hadiah dari musim seminggu yang lalu. Ada hujan 3 hari berturut-turut, ada di video-video sebelumnya ya. Jadi hujannya itu hujan gerimis, kadang besar gerimis tapi full 3 hari gitu. Ini ada hadiahnya, itu trotol. Ini varietas yang ini berbes ya, hampir rata. Ada gejalanya trotol ini keseluruhan ya, tapi udah sembuh dibantu dengan cuaca juga yang bagus itu setelah 3 hari itu. Ini kalau yang ini tajuk ya, Thailand nganjuk. Ini nih yang gejalanya seperti ini nih. Udah mulai tunas kembali ya, jadi tidak ada penularan. Yang kenanya kering. Ini tadi terakhir ya, pakai Copsid penutupan, dosisnya tadi yang disebutkan. Yang berbes juga sama ya, terkena. Seperti ini. Jadi tunasnya udah segar kembali ya, tunas barunya. Ini kalau gak diantisipasi ini, apalagi ini yang berbes hampir keseluruhan ada, mungkin bisa habis ya. Biasanya habis. Yang tanam kemarin juga di sini lahan kebanjiran, ada gejala trotolnya, terus kebanjiran, langsung habis. Dia udah mulai mecah. Yang berbes. Kita lihat yang Thailand ya, yang tajuk. Seperti ini. Jadi yang gejalanya itu tadi kecil begitu, tapi yang agak parahnya ada. Udah saya blok ya. Udah saya blok, dikasih tanda itu yang terkena, bukan gejala tapi parah. Tuh, yang Thailandnya ini udah ngumbi ya. Pengumbian. Ini nih. Dari keseluruhan yang ditanam, hamparan ini luasan segini, ini yang paling parah ngeblok pas awal ada hujannya. Ini yang parah terkena trotol. Ini tadi sudah penutupan ya, 3 hari berturut-turut pakai bahan aktif tembaga. Udah kering ya. Yang parahnya ini tunasnya sudah hidup, tidak ada penularan lagi. Ini yang parah ini.
dari keseluruhan ya. Kalau yang sehat kan seperti ini. Yang sehat ini. Satu titik sama yang di sana tuh. Tuh kalau gejala mah nemblok 1212 ada di posisi itu tuh. Yang ada. Jadi lumayan ya pengalaman saya kalau trotol itu sangat mengerikan ya kalau tidak segera ditangani. Bukan hanya di posisi itu saja ya, bisa habis dalam hitungan hari. Ini yang tajuknya. Ini anakannya kelebihan, ini mungkin tidak bisa gede ya. Ada berapa ini? Hampir 20 ini kalau dihitung ya. Pasti kecil-kecil ini. Ini yang tajuk. Tajuknya Mas Hendy ya. Tajuk GY. Ini. Nah, 2 titik yang parah ini nih. Ini hadiah dari kemarau basah ya. Panas, ada kemarin hujan 3 hari tidak ada panas. Full gerimis, hujan gerimis 2 kali 24 jam sampai 3 kali lah. Itu 3 hari. Ini hadiahnya. Jadi jangan aneh ya. Kalau tanaman pigor itu memang pigor ya. Rentan yang seperti ini. Kalau tidak segera diatasi mungkin dulu pernah cuma segini gak diatasi dengan serius, lahan segini hampir setengahnya habis, panen cuma setengahnya. Udah mulai ya. Oh ini usianya saya belum sebutin. Ini usianya yang tajuk itu 45 ya, 45 hari usia tanamnya ini. Jadi pas ada hujan itu ada di usia 38an gitu, pas masa terakhir peralihan ya. Jadi pas rentan-rentannya tanaman bawang merah itu terkena jamur seperti itu. Tuh hanya di titik situ sama titik sana yang ngeblok. Kalau 1-2 gejala ada, semuanya juga ada beberapa lah. Nah yang gejala seperti itu ada, cuma itu hanya gejala. Kalau gejala kan kelihatannya baru bintik-bintik putih ya, tapi pasti daunnya langsung patah seperti itu. Itu yang gejala. Kalau yang ngeblok hampir keseluruhan, bahkan sampai umbinya itu ciri khasnya itu ungu ya, apa bukan ungu. Jadi trotol itu disebutnya apa ya, kalau bahasa dari label obat itu bercak ungu ya, kalau nggak salah itu bercak ungu. Itu sampai kena seperti itu, yang di atas pangkal umbinya itu bercak ungu. Sama itu kayaknya trotol juga itu, dari kalau dari atas itu sebutnya trotol itu, sepengetahuan saya seperti itu. Jadi yang terkena parah itu yang tadi ngeblok itu, di sininya ungu ya, bercak ungu, padahal itu dari daunnya trotol. Ini yang bibitan ukuran sedang ya, yang kecil di sebelah sana ada yang kecil. Kita lihat ini setengahnya saya sortirin ya, bibitnya yang ukuran sedang sama yang kecil banget, lahannya sebelah sana. Jadi ini kelasnya yang gede-gede anakannya banyak, tapi ini ukurannya anakan sampai 10 lebih, hampir 15 itu biasanya.
ada yang gak kebagian ngumbi, jadi tidak bisa super door ya, ada yang nyempil seperti itu. Nah ini masih bibitan besar ya. Nah ini mulai kecil ini, bibitannya mulai kecil ini, tapi anakannya juga banyak. Bibitan kecil tuh, ini dari blok sini nih sampai ke sini, ini kecil segede kacang sup ya. Jadi anakannya seperti ini, 1 2 3 4 5 anakan. 4 ini mecah ya, ini yang kecil. Nanti ini bisa super ya, bulat-bulat. Tuh anakannya kan paling 8. 1 2 3 4 5 6 7 8 ini. Tuh yang trotol ya, saya bahas trotol itu. Saya pengalaman pas musim hujan kemarin itu yang ngeblok begitu, tengahnya pada habis full. Pas bedengannya saya menggunakan jalur gajah, cepet itu penularannya. Jadi saya agak penanganannya lumayan agak cepet kalau trotol itu ya. Ngeri bisa gagal panen itu. Panen sih, tapi panen cuma umbinya tidak sempurna seperti itu. Jadi tidak bisa merah, terus gampang busuk karena nyisain penyakit. Oke, kita lihat yang Brebes ya, varietas Brebes. Varietas Brebes trotolnya hampir rata. Ini lahan bekas penyakit juga kemarin. Jadi di dalam tanahnya itu banyak sekali penyakit ya. Padahal sudah dinetralisir tapi banyak, masih tetap banyak. Ini yang Brebes. Kalau gak percaya, ini hampir rempek terkena trotol nih. Bercak-bercaknya masih ada ya. Ini disebut gejala ya, cuma bercak 1 2 1 2 seperti itu. Tapi udah mulai ini ya, tunas-tunasnya ya berhenti seperti itu, kering yang terkena trotolnya kering. Ini seperti ini nih, ini kan tunasnya nih, jadi yang terkenalnya kering. Hampir rata ya Brebes tuh. Ini kalau yang sehat seperti ini. Nah, resikonya seperti ini yang dikasih jalur gajah. Ini penularan lewat air, lewat sini ini sangat cepat. Apalagi ini lahan bekas terserang kemarin tanam ya. Tapi alhamdulillah ini kalau cuacanya mendukung terus, berhenti penularannya, panennya bisa memuaskan ya. Tuh warna Brebes merahnya. Iya, kalau yang tebal daunnya tidak mudah terserang penyakit ya. Ini yang Thailand, ini yang Brebes. Usianya beda seminggu kurang ya sama yang ini. Jadi ini 45, mungkin ini sekitaran 39-an lah. Udah mecah sama ya,
mecahnya ukurannya sama, mungkin bisa panen bareng ini yang Brebes sama yang Thailand. Ukuran mecahnya sama ya tuh. Brebes juga begitu tadi, ngejar. Ini yang bibit kecil ya tuh, bisa super ini. Cuma anakan 3, 4, 5, 6, ini 7 itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini ya durasi. Saya ambil dokumentasi perkembangan bawang merah saya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditulis di kolom komentar, ataupun mau menambahkan solusi buat perkembangan tanaman saya ini, solusinya bagaimana begitu ya, masukannya. Jangan lupa ya di subscribe channel ini biar terus berkembang ya. Sudah mulai ini, channel saya sudah mulai berkembang ini. Jadi bantu subscribe, share dan like ya, biar rajin dokumentasi video seputar pertanian. Jadi seputar pertanian bawang merah, holti yang lain, ataupun pangan padi seperti itu saya tanam semuanya ya. Padi juga saya tanam, holti yang lain juga saya tanam seperti itu ya. Bahkan saya tanam timun, kacang hijau juga sering kalau musim kemarau, cabe rawit seperti itu ya, cabai gede, CMB, rawit saya pernah tanam. Sekarang libur, fokus ke bawang seperti itu. Jadi tolong bantu subscribe ya, biar saya rajin mendokumentasikan dan juga berbagi buat teman-teman seputar penyakitnya yang dihadapin saya pas tanam seperti itu. Jadi bisa rekan-rekan tahu, yang pemula tentunya ya, yang pemula. Kalau yang senior ini sudah biasa seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.